Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Miss Nihas here. What's going on, dear? I hope all of you are in a good condition. Okay, today we are going to learn about simple present. But before it, let's start our lesson by reciting basmalah together. Objectives. Jadi setelah pembelajaran kita nanti, kalian diharapkan mampu analyzing the simple present tense, menganalisa simple present tense, and arrange the sentence using simple present tense oral or written, dan menyusun sebuah kalimat menggunakan simple present tense baik secara lisan maupun tulis. Perhatikan kalimat berikut. You bring a book. Kamu membawa sebuah buku. She brings a book. Dia perempuan membawa sebuah buku. Dari kedua kalimat ini, apakah ada yang berbeda? Ya, ada kata S setelah bring pada kalimat she brings a book. Kenapa? Karena subjeknya berupa she. Kalimat ini pula disebut dengan kalimat verbal karena menggunakan kata kerja atau verb. Kemudian perhatikan pula kalimat di bawah ini. I am a student. Saya seorang siswa. He is a student. Dia seorang siswa. They are student. Mereka adalah siswa. Apa yang berbeda? Ada kata am setelah I, is setelah he, dan are setelah they. Kalimat ini disebut dengan kalimat nominal karena tidak menggunakan kata kerja, melainkan to be. Pada kalimat verbal, penambahan huruf S setelah kata kerja jika subjeknya berupa he, she, dan it. Penambahan ES pada kata kerja yang berakhiran SS, CH, SH, O, X, dan Z. Serta penambahan IES pada kata kerja yang berakhiran Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. We play football every week. Kita bermain sepak bola setiap minggu. Kata kerja di sini berupa play. Dia tidak mendapatkan tambahan karena subjeknya berupa we. She helps his mother in the kitchen. Kata kerjanya helps. Dari kata dasar help dan s. Karena subjeknya berupa she. The cat catches the mouse. Kucing itu menangkap tikus. Kata kerjanya catch ditambah es. Karena kata kerjanya berakhiran ch, sehingga dia mendapatkan tambahan es. Yang terakhir, Anita carries a big box. Kata dasarnya carry mendapat tambahan ies karena kata kerjanya berakhiran y. Pada kalimat nominal, dia tidak menggunakan kata kerja, melainkan to be. To be yang dipakai itu ada 3. Yang pertama itu am untuk I, are untuk you, we, dan they, serta is untuk he, she, it. Contohnya, I am a human. We are a human. She is a human. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk negatif. Contoh kalimatnya, you don't bring a book. Kamu tidak membawa sebuah buku. Di sini, kalimat tersebut menggunakan don't atau do not karena subjeknya berupa you. She doesn't bring a book. Dia perempuan tidak membawa sebuah buku. Pada kalimat tersebut menggunakan doesn't atau does not jika subjeknya berupa he, she, dan it. Kemudian setelah kata kerja kita tidak menambah akhiran s, tetapi kembali ke bentuk semula atau verb 1. Kalimatnya menjadi she doesn't bring a book. Bentuk interrogative dari simple present tense kita menggunakan do ataupun does di depan subjek. Contoh, do you bring a book?
Does she bring a book? Sama seperti pada kalimat negatif, jika ada does, maka verbnya kembali ke bentuk semula tanpa adanya penambahan s. The use of simple present. Sebenarnya kapan sih kita menggunakan simple present itu? Nah, yang pertama, to express habits or repeated action, untuk menyatakan suatu kebiasaan ataupun kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Penanda waktu yang digunakan itu misalkan always, selalu, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, every, setiap. Every ini bisa pula every week, every day, every month, dan yang lain-lain. Contohnya, I always get up at 4 o'clock. Saya selalu bangun tidur pada jam 4 pagi. Sometimes my mother cooks me a noodle. Kadang-kadang ibuku memasakkanku mie. Yang kedua, to express general truth, untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran yang diakui semua orang. For the example, Cilacap is a large city. Cilacap itu adalah kota yang luas. Water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang ketiga, to give instruction, untuk memberikan instruksi. Instruksi ini dapat berupa perintah ataupun larangan. Example, stay at home, study hard, don't close your book. Yang keempat, to express future time that it has period of this time. Membicarakan rencana masa depan yang memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Contohnya, the party starts soon. Pesta itu segera dimulai. My father arrives at home this afternoon. Ayahku pulang ke rumah sore ini. Nah, sekarang untuk membuat kalian lebih paham mengenai materi simple present ini, mari kita analisa kalimat berikut. Kesalahannya ada di mana? We goes to cinema tonight. Kalimat tersebut kurang tepat. Kenapa? Ya, karena setelah kata go ada penambahan es. Ingat, es hanya ditambahkan jika subjeknya he, she, dan it. Sedangkan pada kalimat tersebut subjeknya berupa we. Sehingga yang benar adalah we go to cinema tonight. Soal yang kedua. He doesn't speak clearly. Yang salah? Ya, speaks. Seharusnya setelah kata doesn't kembali ke bentuk pertama tanpa ada penambahan s. Sehingga kalimat yang benar adalah he doesn't speak clearly. Yang ketiga, she watch a movie. Yang salah? Watch. Karena kata tersebut berakhiran ch, maka seharusnya ditambahkan es, sehingga menjadi she watches a movie. Demikian penjelasan singkat mengenai simple present tense. Kalau ada yang belum dipahami, kalian dapat bertanya serta mendiskusikannya. Sebelum Miss Niha akhiri, coba ada 3 soal yang harus kalian jawab. Yang pertama, air membeku pada 0 derajat Celcius. Yang kedua, dia laki-laki tidak minum teh saat sarapan. Dan yang ketiga, mereka selalu bermain bersama. Silahkan tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah. Nanti Miss Niha akan cek satu persatu ya. Okay, thank you for today. Don't forget to study. Stay safe, stay healthy, and stay at home. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.